Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir dan berkumpul dalam rangka menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Dan bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan maksiat. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka saya katakan bahwa kita hadir pagi hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan rangkaian ibadah lainnya, termasuk juga duduk di dalam majelis ilmu, adalah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, dan itu menjadi sarana untuk menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika iman kita bertambah, maka apa yang ada dalam pikiran dan hati kita akan lebih menguat tentang akhirat. Kepercayaan kita tentang akhirat, keyakinan kita tentang akhirat akan semakin menguat seiring dengan menguatnya keimanan kita. Dan jika orientasi kita dalam hidup ini adalah akhirat, maka menjalani kehidupan dunia ini akan jauh lebih ringan lagi. Bagaimana tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita pikirkan akhirat. Ketika kita juga mencari dunia untuk akhirat juga, maka ketika kita memiliki keinginan pada hari ini, maka keinginan tersebut ada yang tercapai, artinya Allah berikan apa yang kita inginkan, dan ada keinginan yang tidak tercapai, Allah tidak memberikannya. Kemungkinannya dua. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, maka kemungkinan pertamanya Allah kasih, kita bisa mencapainya, atau Allah tidak kasih dan kita tidak mendapatkannya. Maka semakin banyak keinginan kita tentang dunia, semakin capek, semakin lelah. Dan ketika orientasi kita akhirat, maka akan lebih ringan hidup kita. Kenapa? Karena yang pertama, jika keinginan kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi sarana untuk mencari ridho Allah, mencari pahala, menjembatani kita menuju akhirat. Dari perkara-perkara dunia yang kita inginkan, kalau orientasinya akhirat, maka apa yang kita dapatkan itu jadi alat untuk mendapatkan surga. Dan apa yang kita inginkan lalu tidak tercapai, maka tidak akan ada rasa kecewa. Karena apa? Yang kita harapkan yang nanti di surga.
Kalau sekarang tidak terpenuhi, tidak tercapai, tidak masalah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya keinginan untuk punya kendaraan, contohnya mobil, maka ketika Allah berikan mobil kepada kita, bagi orang-orang yang orientasinya akhirat akan selalu berpikir bagaimana caranya dengan mobil ini saya dapat pahala, saya dapat ridhonya Allah. Bagaimana caranya mobil ini bermanfaat bukan hanya untuk diri dan keluarga tapi untuk orang lain. Karena Rasulullah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga kepemilikan mobil ini akan membawa dampak positif, mendatangkan pahala keridhaan Allah. Itu jika tercapai. Ketika tidak tercapai, sudah usia 60, gak turutan 2 motor, maka orang yang orientasinya akhirat, gak apa-apa, memang Allah belum ngasih, yang penting saya punya kendaraan di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada hari ini punya keinginan, Pak, ingin punya rumah, mosok Arab pensiun masih jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, misalnya. Maka bagi orang-orang yang imannya kuat, maka orientasinya selalu akhirat. Kalau alokasi, ya dia gunakan nikmat tersebut berupa rumah untuk mencari pahala. Dan kalaupun belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, orang yang orientasinya akhirat akan berpikir, "Tidak apa-apa, di dunia saya tidak punya rumah, tapi saya sedang membangun istana di surga, bukan hanya rumah, tapi istana." Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana supaya hari-hari kita, waktu-waktu kita, pikiran kita, hati kita diisi dengan akhirat, akhirat, dan akhirat. Dan orang yang mengejar akhirat tidak akan pernah menjadi orang yang malas dalam urusan dunia, tidak. Karena dia tahu bahwa dengan dunia dia mendapatkan akhirat. Sehingga hidup ini akan lebih ringan kalau kita selalu pikirannya akhirat. Dan untuk mendapatkan itu harus ada iman. Semakin menguat iman kita, semakin kuat juga pandangan orientasi kita tentang akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, iman ini harus selalu kita upayakan untuk naik levelnya. Maka itu dengan amal-amal soleh, terutama yang berkaitan dengan ilmu, karena kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah dengan pengetahuan agama dan juga dengan pemahaman yang mendalam serta diiringi dengan pengamalan ilmu tersebut. Maka pada pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan atau berupaya menaikkan level keimanan kita dengan hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah khatam atau tamat, ya artinya selesai membahas dan mengkaji kitab Asyratus Sa'ah. Dan sesuai keputusan dari pihak takmir untuk kitab selanjutnya yang akan kita bahas setiap Selasa ganjil habis subuh di masjid ini, yaitu kitab Talbisu Iblis. Ini baru datang tadi malam, saya sampai rumah setengah 12 malam, masih tertutup dibungkus. Setengah 12 malam baru saya buka. Alhamdulillah, saya pikir sudah nyampe hari ini, ternyata tidak pun nyampe. Begitu pihak takmir memutuskan kitab Talbis Iblis, saya langsung pesan online. Saya kira lama karena dari Jakarta, alhamdulillah kok tadi malam udah nyampe. Alhamdulillah. Ini kurang lebih kitabnya seperti ini, ya, dan ketebalannya tidak jauh beda seperti Al-Quran. Ini ada 528 halaman, 528 halaman. Barangkali Bapak-Bapak jika bisa mencarinya atau mencari terjemahannya, insya Allah. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Talbis Iblis yang berarti tipu daya iblis atau muslihat iblis. Ini sebuah karya ilmiah yang sangat fenomenal dan ini sangat terkenal
dan juga dibaca oleh jutaan kaum muslimin dari zaman ke zaman di seluruh dunia. Karena bagaimana tidak ketika kita sudah meyakini bahwa iblis dan bala tentaranya itu adalah musuh, maka kita sangat antusias untuk mengkaji dan membahas bagaimana jebakan, bagaimana tipu daya dan muslihat musuh. Tentu dalam sebuah pertempuran, peperangan, kalau kita mengetahui secara pasti dan detail apa yang akan dilakukan musuh, bagaimana daya tipu muslihatnya, ini sesuatu yang sangat menguntungkan dan secara sebab akan menjadikan kita menang dalam pertempuran ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah mencintai Nabi Adam dan keturunannya yang mau beriman kepadanya. Maka Allah memberi bocoran, memberikan tahu kepada kita bagaimana tipu daya iblis, dan itu diupayakan oleh para ulama untuk mengumpulkan ayat-ayat kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam tipu daya iblis. Dan kitab ini saya dulu waktu mungkin SMP atau SMA membacanya, kitab ini. Ini memang sangat luar biasa karena yang dibahas di kitab ini terutama bagaimana caranya iblis itu menyesatkan manusia secara umum dulu, artinya dalam skala yang luas, bagaimana iblis itu menjebak orang-orang Nasrani. Kenapa hingga muncul agama Nasrani? Kenapa muncul agama Yahudi dan agama-agama yang lainnya? Bagaimana jebakan dan tipu daya iblis menjebak manusia sehingga muncul agama-agama yang keluar dan menyimpang dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hebatnya lagi adalah beliau setelah membahas tentang agama-agama yang ada di muka bumi ini, lalu beliau masuk kepada agama Islam, bagaimana munculnya kelompok-kelompok sesat di dalam Islam, dan itu juga tidak lepas dari buah karyanya iblis dan bala tentaranya, sehingga muncul aliran-aliran yang menyimpang dalam tubuh Islam, dan itu disebutkan beberapa atau bahkan banyak dari kelompok-kelompok dalam tubuh Islam. Dan selebihnya bagaimana jebakan-jebakan iblis kepada orang-orang yang sebenarnya kalangan kaum muslimin, bagaimana dia menanamkan atau merusak ibadah seseorang, bagaimana membuat seseorang itu jadi lalai dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kitab ini sangat layak sekali untuk kita buka dan kita pelajari. Semoga ini merupakan salah satu wasilah, sarana upaya kita agar kita terhindar dari kesesatan dan dari penyimpangan yang itu semua diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baru edisi perdana, di sini ada muqaddimah dan sekilas biografi penulis kitab ini. Penulis kitab ini adalah Al-Allamah Abil Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi, yang dikenal dengan panggilan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, Jim baru Zai. Dan seringkali orang tertukar dengan nama lain yang mirip, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah. Padahal keduanya adalah ulama yang berbeda dan zamannya berjauhan. Kitab Talbis Iblis ditulis oleh Ibnul Jauzi, di mana beliau adalah ulama yang lahir pada tahun 508. Kalau dalam kitab ini disebutkan 509, ada yang kata 510, kurang lebih ini. Tahun 508 Hijriah dan meninggal tahun 597 Hijriah. Jadi beliau berusia 89 tahun. Sedangkan Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah,
Beliau adalah ulama yang hidup di tahun sekitar 690-an. Meninggalnya di tahun 751. Jadi ada selisih kurang lebih ya hampir 2 abad ya, atau 100 tahun lebih dari meninggalnya Imam Ibnul Jauzi 597, Imam Ibnu Qayyim 751. Berarti sekitar 150-an tahun selisihnya. Jadi orang yang berbeda. Kalau ini adalah Ibnul Jauzi, kalau yang satunya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim juga menulis kitab yang senada dengan kitab ini, mirip kitab Talbis Iblis dengan judul Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton, menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Ini sudah tamat atau selesai dikaji di Masjid An-Nur Unala beberapa waktu yang lalu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dan bacakan sekilas saja tentang muqaddimah. Di sini ada dua muqaddimah. Yang pertama muqaddimatun nasyir. Muqaddimah dari an-nasyir artinya penerbit. Kemudian ada muqaddimah juga dari beliau Imam Ibnul Jauzi, dan juga ada biografi singkat tentang beliau. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ini saya persingkat saja. Muqaddimah dari penerbit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini muqaddimah yang paling sering dipakai oleh Rasulullah SAW, terutama dalam khutbah beliau, baik khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, dan dalam muqaddimah ceramah Rasulullah SAW. Maka ini sebuah pilihan, karena muqaddimah isinya terutama adalah pujian kepada Allah ditambahkan dengan sholawat, bisa juga dilengkapi dengan dua kalimat syahadat, dan biasanya ada pesan-pesan takwa. Ada beberapa ayat yang disampaikan, biasanya surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga yang kedua surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini dibaca oleh Rasulullah dalam muqaddimah ceramah beliau. Susunannya memuji Allah, syahadatain, sholawat, kemudian membacakan ayat-ayat tentang pesan-pesan takwa, kemudian diiringi dengan hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-baik sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama ini, dan setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini senantiasa dibacakan Rasulullah SAW. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Halal dan baik.
dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di dalam Al-Qur'an terkait makanan dan minuman, perintahnya adalah kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Jadi sebenarnya konsep dalam Islam, dan ini juga saya pegang, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal, dan kita jangan terlalu khawatir dengan makanan atau minuman terkait kesehatan kita. Kalau kita ini dipantang makan ini dan itu, bukan karena makanannya tapi badannya yang harus perbaiki. Jadi ketika kita dilarang jangan makan bebek goreng, karena apa? Karena urinnya tinggi sehingga menyebabkan kelebihan asam urat atau kolesterol yang tinggi. Maka secara hukum bebek goreng kalau disembelih dengan cara yang syar'i, kemudian tidak ada campuran bahan-bahan yang haram, maka hukumnya halal, silakan dimakan. Kalau menyebabkan sakit, bukan bebek gorengnya yang membawa penyakit, tapi badan kita yang harus perbaiki. Nah, jadi kalau ke dokter, Bapak Ibu jamaah sekalian, mengeluhkan sakit, lalu dokternya melarang makan ini dan itu, kita protes saja. Dok, saya makan udang kok gatel-gatel ya dok. Terus dokternya bilang, ya kalau begitu jangan makan udang Pak. Ya wes libur gak makan udang. Besoknya lagi makan cumi, gatel lagi, datang ke dokter, dok saya makan cumi kok gatel lagi. Ya udah jangan makan cumi terus gitu. Nah, kalau seperti itu sampaikan ke dokter, dok saya datang ke sini ingin diobati gatelnya. Kalau makan cumi dan udang, bagaimana caranya supaya nggak gatel? Nah, coba digitukan dokternya supaya dicarikan solusi. Kalau sekedar jangan makan ya banyak makanan yang kita hindari. Konsep dan prinsip dalam Islam, kulu washrabu walan tusrifu, makanlah, minumlah, asal jangan berlebih-lebihan. Bukan meninggalkannya secara total, nanti akan memunculkan masalah-masalah baru. Allah Subhanahu wa taala siapkan di negeri kita ini tanaman yang sangat banyak, yaitu bernama padi, menghasilkan beras. Silakan dimakan beras itu asal jangan berlebih-lebihan, karena Allah sudah siapkan untuk kita. Nah di sini perintahnya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah wahai manusia apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik-baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, yang kita garis bawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, informasi penting dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian dan dia adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita tidak dikasih tahu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, apakah kita tahu kalau setan itu musuh kita? Bagaimana kalau kita tidak tahu? Ini bahaya. Kita tahu musuh kita, belum tentu juga bisa melawan, apalagi kalau kita nggak tahu kalau itu musuh, itu lebih bahaya lagi. Kalau kita punya musuh, orangnya jelas, kejahatannya jelas, kita bisa mengantisipasinya. Tapi kalau musuh dalam selimut, bukan istri ya, salah paham itu dianggap musuh kan. Tapi kalau dia itu tidak menampakkan permusuhannya, kita pun tidak tahu kalau dia itu sebenarnya merencanakan kejahatan untuk kita. Dan ini lebih bahaya ketika kita dekat berinteraksi dengan orang yang memusuhi kita, kita nggak tahu. Maka kalau ketika ada yang ngasih tahu dan ada bukti-buktinya, kita akhirnya jadi hati-hati. Nah, seandainya Allah dan Rasulullah SAW tidak ngasih tahu kalau setan itu musuh kita, kita pun tidak tahu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu, syaitan itu musuh yang nyata. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, perkataan nyata itu maksudnya musuhnya kelihatan atau yang nyata itu permusuhannya?
Nah, permusuhannya ya, ini musuh yang nyata. Jangan salah paham. Ada orang, pernah saya dengar ceramah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengatakan setan itu musuh yang nyata, itu salah. Karena Pak setan nggak kelihatan dari kalangan jin. Setannya nggak kelihatan, makanya nggak kelihatan bukan nyata. Tapi goib, ya betul goib ya. Setan dari kalangan jin goib nggak kelihatan. Tapi yang dimaksud di sini kalimat nyata ini kembali kepada kata permusuhan, adu, musuh yang nyata permusuhannya, bukan wujudnya yang nyata gitu. Artinya Allah menegaskan hati-hati loh ya, setan itu nyata-nyata musuh kalian, musuh yang benar-benar musuh, tidak diragukan lagi. Kemudian lebih spesifik lagi dalam ayat berikutnya tadi surat Al-Baqarah ayat 168. Surat 2 168. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 5 dan 6. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Apa yang Allah janjikan, terutama nanti yang berkaitan dengan akhirat, akan kita ketahui nanti setelah masuk ke alam akhir. Inilah yang Allah janjikan, inilah yang Allah janjikan. Apa yang Allah informasikan, Allah janjikan untuk kita akan dipenuhi 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Karena pada faktanya Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Banyak orang yang tidak sadar dengan kehidupan dunia. Contohnya tertipu begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Nabi Adam asalnya berada di surga bersama istri beliau. Surga itu penuh kenikmatan atau tidak Bapak Ibu? Ya pastinya penuh ya. Bahkan kenikmatannya sempurna. Lalu Nabi Adam dan istrinya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bermaksiat dan melakukan dosa dengan makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengatakan namanya buah khuldi karena itu nama diberikan oleh iblis. Dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan syajarah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ada wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua. Kalimatnya adalah ya fiil nahi, yaitu dua. Wala taqraba balik dua orang. Dan kalian berdua jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Artinya jangan makan buahnya. Kalau kalian memakan buahnya, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Maka ternyata keduanya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya melakukan dosa. Sehingga akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke dunia ini. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu jamaah sekalian, dunia ini adalah hadiah atau hukuman? Hadiah atau hukuman? Hukuman ya. Jenengan dan saya bahagia dengan hukuman, betah ya. Nah, maksud saya sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, surga dan dunia ini dan bumi ini, surga dan dunia tentu jauh perbandingannya, kenikmatannya jauh. Nabi Adam tinggal di negeri yang penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, full facility, fasilitasnya penuh dan sempurna. Dipindahkan
ke dunia yang penuh sakit, musibah, hal-hal yang tidak mengenakan. Sebagai contoh, dalam beberapa riwayat ketika Nabi Adam turun ke dunia pertama kali itu berat. Nabi Adam ketika di surga ingin makan roti, nun sewu tinggal makan, loh. Pingin roti, loh ada tempat makan. Begitu turun ke dunia, Nabi Adam ingin makan roti, malaikat Jibril datang, Adam, kamu pingin roti, ini saya kasih biji gandum, kamu tanam dulu. Waduh, nanam dulu, dan itu pun harus ngolah tanahnya sebelum ditanam, harus digemburkan, dibajak, diajari oleh malaikat Jibril membajak tanah. Ditanam biji gandum, ditunggu itu berapa lama sampai tumbuh, padahal udah ingin makan roti. Setelah tumbuh sekian bulan, muncullah bulir-bulir gandum. Nabi Adam mau makan, sebentar Adam, ini bukan roti, ini baru bahan. Kamu pisahkan dulu dari kulitnya, harus digiling dulu, dipecahkan. Sudah berupa gandum, mau dimakan belum? Kamu bikinkan jadi tepung dulu. Setelah itu tepungnya sudah jadi tepung, harus dibikin adonan, bikin dimasak, baru dimakan. Itu butuh waktu lama. Beda dengan di surga, tinggal makan saja. Ini gambaran perbedaan surga dan dunia. Sehingga sebenarnya di dunia ini Nabi Adam dari bawah, sebenarnya efek dari perbuatan dosanya dihukum diturunkan ke dunia ini. Tapi faktanya banyak keturunan Nabi Adam yang kerasan betah di dunia ini dan malas kembali. Berarti kan tertipu ya Pak, kita ini. Coba ada nggak di sini yang ya Allah saya kangen pingin segera kembali ke surga? Ada yang daftar? Rata-rata secara umum orang ini kerasan sekali di dunia, kalau bisa selama-lamanya harus nggak usah balik. Buktinya takut dengan mati, kubur dunia wa karahiyatul mau, berarti tertipu ya Pak. Pikir-pikir ya kita ini tertipu. Makanya Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, kehidupan dunia jangan pernah memperdayakan menipu kalian. Dan jangan kalian ini tertipu terkait tentang hal tentang Allah dengan tipuan-tipuan. Ya. Nah di sini ada ayat berikutnya. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ada orang tahu bahwa itu adalah musuh, belum tentu dijadikan musuh. Sebenarnya musuh, tapi malah dijadikan teman. Artinya ketika diketahui dia itu musuh kita, belum tentu dijadikan musuh, walaupun tadi musuh. Makanya ditegaskan oleh Allah, setan itu musuh kalian, jadikan dia musuh, jangan dijadikan teman. Karena ada juga orang sudah dikasih tahu itu musuh, tapi dijadikan teman. Dan ini berteman dengan musuh itu bahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Bermusuhan dengan teman tidak baik, berteman dengan musuh juga bahaya, karena bisa saja suatu saat dia mencelakakan kita. Kalau ingin baik, ya musuh itu harus dijadikan orang yang baik dengan kita dan sadar dan tidak memusuhi kita. Hanya saja para ulama membedakan, kalau musuh itu dari kalangan manusia dibandingkan musuh dari kalangan syaitan, ada perbedaan. Kalau syaitan permusuhannya itu nyata, abadi, dan tidak akan pernah berubah jadi teman yang baik. Adapun kalau manusia seburuk apapun, sehebat dan sekeras apapun permusuhannya, masih ada peluang jadi teman yang setia. Bukankah Allah telah menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, tidak sama. Antara yang kebaikan dan keburukan tidak sama. Maka balaslah keburukan itu dengan cara yang baik. Kalau mampu,
Sebenarnya boleh membalas dengan sesuatu yang setimpal, tapi terbaiknya membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah menyatakan, ahsin man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Di levelnya, makomnya sudah tinggi. Kebaikan dan keburukan itu beda, kata Allah. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang memusuhi kamu dengan permusuhan yang keras tiba-tiba menjadi waliyun hamim, menjadi teman setia yang sangat baik, yang sangat lembut. Kalau manusia sekeras apapun permusuhannya masih ada peluang jadi teman. Panjenengan punya tetangga yang memusuhi panjenengan dengan permusuhan yang keras, menurut kita kayaknya ini musuh bebuyutan sampai 7 keturunan gak bisa berubah ya. Musuhi aku terus. Ada peluang Pak jadi teman yang baik kalau kita membaikinya terus. Tetangga pelengos saja sama kita dia, entah sebabnya apa. Jenengan kirimi masakan. Ya, kalau sakit dibawa ke rumah sakit diobati. Berapa banyak orang yang jahat ketika kita perlakukan dengan baik sadar jadi teman yang baik. Bagaimana manusia yang paling berambisi membunuh Rasulullah SAW menjadi orang yang setia dan sangat dekat dengan beliau Rasulullah SAW, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau musuh dari kalangan manusia itu kita masih memberikan peluang, oh ini ada kemungkinan jadi teman. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau musuh syaitan jangan pernah kita berpikir dia akan membaik dan akan ada peluang jadi teman, tidak. Totalitas Pak, kita harus menjadikannya sebagai musuh. Tidak ada kompromi lagi dengan setan. Makanya Allah nyatakan sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian dan jadikan dia musuh, jangan pernah mau berteman dengan dia. Sesungguhnya mereka hanyalah mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Artinya kalau setan itu sudah tidak ada lagi keinginan lain untuk kita selain mengajaknya ke neraka, mengajak kita ke neraka sudah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, pastikan kita mantap, yakin, tidak usah ragu lagi bahwa kalau setan itu musuh yang nyata, tidak akan ada baiknya dan pasti targetnya menyengsarakan kita supaya kita masuk neraka. Itu saja. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini beberapa ayat yang disebutkan di dalam mukadimah dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya tidak saya perpanjang. Namun gambaran utamanya bahwa sebagai prolog dari kitab ini kita harus memahami dan meyakini bahwa setan itu musuh dan pasti akan selalu memusuhi kita dan menginginkan kita celaka di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita harus mengetahui seluk-beluknya setan musuh kita dan gerak-geriknya serta bagaimana jebakan-jebakan dan tipu muslihatnya. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, saya tambahkan sedikit lagi. Ini baru pemanasan ya. Itu tentang biografi Imam Ibnul Jauzi. Beliau adalah ulama dari Baghdad, Irak. Nama beliau Ismuhu wa nasabuhu, nama dan garis nasab atau keturunannya. Huwa asy-syaikhul imamul allamah. Beliau adalah Syekh Imam Allamah. Syekh itu kalau secara bahasa sebenarnya Syekh artinya sepuh, tua. Cuman yang dimaksud bukan semata-mata umur, tapi Syekh di sini bahasa kitanya mudahnya adalah senior. Ya. Kalau disebut Syekhun Kabir, tua enemen gitu ya. Sudah sangat tua renta, tapi yang dimaksud di sini Syekh artinya senior dalam arti senior dalam urusan agama. Al-Imam pemimpin. Nah, pemimpin ini di sini tidak harus menjadi pemimpin negara, tapi pemimpin dalam keilmuan. Al-Allamah sebenarnya ini siyaqul mubalaghah dari kata alim.
Kita mengetahui alim adalah orang yang berilmu. Kalau allamah sangat-sangat berilmu. Kita mengatakan alim, ulama, maka allamah sangat dalam ilmunya. Sehingga kalau secara penyebutan, kalau ada kata allamah, ini levelnya di atas ulama biasa. Ilmunya sangat dalam. Al-hafidh, al-mufassir, beliau adalah hafidh dan mufassir, ahli tafsir. Syekhul Islam, ya tadi Syekh Islam, ya senior dalam keilmuan dalam dunia Islam. Mafkharul Iraq, kebanggaan bangsa Irak. Jamaluddin, keindahan agama ini. Ini gelar-gelar yang diberikan kepada beliau, karena ada ulama-ulama itu diberi laqab atau gelar-gelar. Seperti kalau kita mendengar berkata Syekhul Islam, biasanya langsung diarahkan kepada Ibnu Taimiyah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun ada Al-Hafidh lainnya dan ada Syekh Islam yang lainnya. Maka beliau disebut tadi Syekhul Imam Al-Alama Al-Hafidh Al-Mufassir, Syekhul Islam Mafkhurul Ilm Jamaluddin. Nah, nama beliau Abdurrahman, sebenarnya nama beliau itu Abdurrahman, tapi kunyahnya Abdul Faraj. Di kunyah ini nama panggilan gelar biasanya diawali dengan kata Abu, itu bapak, kemudian menyebutkan nama anak laki-laki, ya biasanya anak pertama, kalau pertamanya perempuan mungkin kedua, ketiga. Jadi kalau ada orang dipanggil Abu, itu bukan berarti Abu Gosok gitu ya, tapi bapaknya itu biasa dipakai orang Arab. Ya. Misalkan Hermanto Abu Razak, nah, maksudnya bapaknya Rozak. Atau panjenengan misalkan Pak Teguh Abu Abu Arya, itu contohnya. Nah, beliau namanya Abdurrahman bin Ali, kunyahnya Abdul Faraj. Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdullah bin Hamadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Abdullah bin Al-Qasim bin An-Nadhr bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah ibn Al-Faqih Abdurrahman bin Faqih Al-Qasim bin Muhammad. Nah, di sini bin Muhammad bin Khalifati Rasulullah SAW Abu Bakr As-Siddiq. Jadi beliau garis keturunannya keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita kebiasaan di orang Indonesia jarang sekali kita mengetahui nasab kita. Mentok paling sampai buyut, setelah di atasnya kita sudah tidak tahu. Bahwa panjenengan tahu tidak canggahnya panjenengan siapa? Canggah, bulat-bulat, gantung siwur dan seterusnya tidak tahu. Paling ayah kita, kakek, mentok buyut. Kadang-kadang buyutnya masih hidup waktu kita ada. Itu saja kadang tidak tahu namanya, tahunya Mbak Buyut. Tapi orang Arab terutama mereka menulis nasab mereka. Walaupun ada juga yang mengarang nasabnya, wah saya keturunan Nabi, belum tentu. Yang jelas keturunan Nabi Adam, pasti. Beliau Abdurrahman namanya dan nasabnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan keturunan dari suku Quraisy. Dan beliau adalah orang Baghdad. Kemudian Al-Hambali, berarti beliau itu secara fikih beliau menganut mazhab Hambali, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga digelari sebagai Shahibut Tasanif, si empunya penulis pengarang kitab-kitab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beliau lahir pada tahun 508 Hijriah, meninggal 597, usianya 89 tahun. Dan beliau adalah seorang penulis aktif yang karya-karyanya sangat fenomenal. Sebagian para ulama menyebutkan beliau selama hidupnya sudah menulis 340 kitab, ada yang mengatakan bahkan sampai 500. Dan beliau menulis buku dalam sehari bisa 4 judul selesai. Sedangkan saya belum pernah bikin buku. Beliau satu hari Pak nulis buku-buku ringan itu sampai 4 buku per hari.
Dan para ulama mengatakan, termasuk beliau mengatakan bahwa dalam 1 tahun saya menulis kitab sebanyak 60 jilid totalnya. Ini 1 jilid segini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat salut ketika membaca biografi beliau. Beliau itu lahir, kemudian usia 3 tahun ayahnya meninggal, beliau yatim dan dirawat oleh paman serta bibinya. Dan beliau punya warisan dari ayahnya berupa 2 rumah, 2 unit rumah, dan dua-duanya beliau jual semuanya untuk membeli kitab untuk belajar kepada para ulama, sehingga habis uang. Di para ulama dulu itu ada yang menghabiskan uang, kalau dirupiahkan hari ini miliaran dalam rangka mencari ilmu. Dulu para ulama ingin mencari ilmu harus melakukan perjalanan panjang bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, keluar masuk negeri orang, dan itu biayanya banyak Pak, tidak gratis. Contohnya jenengan sekarang coba keluar masuk Malaysia, Singapura, Vietnam, apa tidak pakai uang? Harus urus visa, paspor, kemudian biaya perjalanan, makan dan lain-lain, tinggali keluarga. Beliau menghabiskan hartanya sampai gak punya uang untuk mencari ilmu, belajar ilmu. Harus melakukan perjalanan-perjalanan jauh yang panjang. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, tinggal mau ya. Kita ini ngaji ini enak di masjid, pakai kipas angin, ber-AC, terang benderang, disiapin kopi dan makanan sekaligus. Itu sudah tahu dalam kotak-kotak itu apa ya? Disiapin sama takmir, sudah enak Pak. Saya dan dengan ini luar biasa. Nah, beliau Ibnul Jauzi ini mendapatkan pujian banyak sekali dari para ulama karena kecerdasan beliau dan hasil karya beliau yang sangat luar biasa. Ada beberapa kitab yang sangat terkenal. Salah satunya yang sangat menarik ini yang sering dikutip oleh para ustadz, para ulama. Kitabnya beliau yang berjudul Saidul Khatir. Saidul Khatir. Said artinya berburu, perburuan. Al-Khatir apa yang terlintas dalam hati. Jadi beliau setelah puluhan tahun belajar agama, banyak merenung, banyak berpikir, dan apa yang ada dalam pikiran setelah lintasan hati beliau tulis, tuangkan dalam buku. Kasih judul ya Saidul Khatir. Saya kemarin menulis status WA, itu sudah salah satu ungkapan beliau, itu menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Beliau mengatakan, kelelahan dalam taat kepada Allah, kelelahan dalam ketaatan, ya, itu akan hilang, lelahnya akan hilang. Kalau kita capek, lelah, belajar agama, beribadah, lelah itu akan hilang, tapi yang tersisa adalah pahalanya. Dan kenikmatan bermaksiat itu juga akan hilang nikmatnya, yang tersisa adalah dosanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita hari ini merasa capek, capek ngaji, capek ibadah, ketahuilah bahwa kecapean, kelelahan kita akan hilang. Tapi ada yang tersisa, yaitu pahalanya. Sebaliknya maksiatnya cuma sebentar. Ada nggak orang berzina terus menerus selama 1 bulan? Paling berapa menit? Kecuali mengulang. Tapi melakukannya, mendapatkan kenikmatan yang semu dari perzinahan cuma sebentar. Nah, nikmatnya sudah hilang, tapi dosanya ada terus. Ini salah satu kata-kata mutiara dari beliau menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Nah, di antaranya kitab yang sangat terkenal adalah kitab Saidul Khatir, kemudian juga yang kita kaji yaitu Talbis Iblis yang ada di hadapan kita yang akan kita bahas kitab tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekilas saja tentang gambaran beliau Imam Ibnul Jauzi yang merupakan ulama yang dikenal menguasai seluruh disiplin ilmu agama Islam. Ketika para ulama ada yang spesialis tafsir, spesialis hadis, spesialis fikih, spesialis sejarah Islam, maka beliau adalah pakar di semua disiplin ilmu Islam. Bukan hanya di satu
satu bidang saja, tapi beliau menulis dari 340 kitab tersebut mencakup semua disiplin bidang-bidang ilmu keislaman. Semuanya ada dan semua tulis di beliau tulis. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita akan sama-sama mempelajari kitab Talbis Iblis ini, dan kita akan mengawali nanti pada bab yang pertama sangat mendasar. Al-babul awal al-amru biluzumis sunnati wal jamaati. Bab pertama adalah perintah untuk menetapi sunnah Nabi SAW dan berjamaah, bersatu, berkumpul dengan kaum muslimin. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu syuruk, saya cukupkan di sini hanya sekedar mukadimah dan juga sedikit mengenal tentang biografi beliau, Ibnul Jauzi, penulis kitab ini dan juga kitab-kitab fenomenal lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan kepada kita semuanya dalam perkara-perkara agama. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi belajar dan menuntut ilmu agama. Khususnya semoga kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Talbis Iblis ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.